Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PTV Show barengan sama Irma di sini, pemirsa. Apa kabarnya? Semoga hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya meskipun masih dalam masa pandemi, kita semua harus tetap ingat dan tetap semangat untuk menjalani hari dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan tentunya lakukan cuci tangan secara berkala. Pokoknya serajin-rajinnya deh karena memang ini sudah lama ya, hampir menjadi satu kebiasaan pastinya kayak cuci tangan, menggunakan masker jika keluar rumah, dan bahkan tetap di rumah saja kalau tidak ada sesuatu yang benar-benar penting, kamu harus keluar rumah. Nah, pemirsa, senang banget kali ini Irma akan mendampingi lagi nih di TV Show kali ini. Kita akan ngobrol tentang satu komunitas literasi. Ini adalah satu komunitas yang sangat peduli tentunya dengan masa depan bangsa. Kita tahu bahwasanya membaca menjadi salah satu minat yang harus selalu ditingkatkan. Dan apakah ini juga menjadi concern dari komunitas yang aku akan ajak ngobrol ini? Ini aku akan ajak ngobrol satu komunitas Jendela Jakarta. Siapa yang akan aku ajak ngobrol? Langsung aja aku akan sapa ya narasumber kita kali ini, yakni ada Mbak Ita dan juga Mbak Adi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Irma. Apa kabarnya, Mbak Ita? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Irma juga kabarnya? Alhamdulillah baik ya, meskipun nih kalau masa-masa pandemi pasti udah mulai ada yang boring, bosen semuanya deh ya pokoknya ya. Benar banget. Sangat jaga diri, ya nggak Mbak Ita? Betul-betul. Oke, nah Mbak Ita sedang sibuk apa sekarang? Sibuk cari kesibukan aja nih Mbak Irma. Sibuk cari kesibukan, karena kalau misalkan dikatakan di rumah saja, banyak yang dari kita kayak mulai bingung aktivitas apa yang harus kita lakukan gitu ya Mbak Ita ya. Betul. Oke, terima kasih Mbak Ita udah selalu semangat ya. Ini jadi satu motivasi pastinya buat teman-teman kita semua agar semangat mencari kesibukan tadi. Karena kalau diem aja juga badan jadinya lemes nih Mbak Ita. Betul, harus bergerak. Baik, harus bergerak. Baik, dah selanjutnya narasumber aku ada dua kali ini pemirsa, yakni ada Mbak Ani. Halo. Halo. Iya, halo Mbak Irma. Selamat pagi semuanya. Halo Mbak Ani. Apa kabarnya Mbak Ani? Alhamdulillah sehat, baik-baik aja. Masih sibuk WFH. Oke, masih sibuk WFH ya? Iya, sibuk WFH. Sempat ke kantor nggak waktu itu? Kan udah PSBB-nya nggak ada, terus sempat ke kantor nggak? Tapi sempat ya? Sempat sih, karena kebetulan aku juga di pendidikan, jadi memang sempat di awal tahun ajaran sempat masuk dulu sebentar, tapi tetap siswa-siswa nggak masuk, cuman kita doang yang masuk. Terus sekarang WFH lagi deh. Gitu. Oke deh, nggak apa-apa deh ya. Yang penting ini ketemu siswanya masih tetap terus ketemu ya. Ketemu via online. Betul banget. Betul. Karena memang sepertinya WFH ataupun di office sekalipun itu tidak mengurangi ya hubungan antara tenaga pengajar dengan anak didik juga ya. Benar. Oke, semuanya harus terus berjalan. Terima kasih ya Mbak Ani sudah bergabung. Kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang komunitas Jendela Jakarta. Nah, ini jadi penasaran kalau dikatakan komunitas Jendela Jakarta, ada apa dan sebenarnya apa sih komunitas Jendela Jakarta ya? Baik, langsung saja Mbak Ita bisa dibantu nih, apa sih komunitas Jendela Jakarta? Oke, jadi komunitas Jendela Jakarta ini merupakan sebuah komunitas non-profit atau sosial yang fokus pada pendidikan anak prasejahtera dan tujuannya untuk meningkatkan minat baca adik-adik gitu. Dan ini komunitas Jendela ini sebenarnya nggak hanya ada di Jakarta aja nih Mbak Irma. Jadi ada komunitas Jendela Jogja, Malang, Jember, Bandung, Lampung, dan Lembata gitu. Jadi memang Jendela Jakarta ini salah satu komunitas regionalnya. Gitu. Oke, ini luar biasa ya, sudah meluas sekali. Ini kalau dikumpulin ini bisa jadi pulau-pulau juga di Iya. Luar biasa. Itu tadi kan aku dengar bahwa komunitas Jendela Jakarta ini dibuat untuk meningkatkan minat baca adik-adik. Nah, sebenarnya siapa sih yang menjadi concern dari komunitas Jendela Jakarta ini? Yang menjadi concern tentunya untuk anak-anak ya, anak-anak binaan Jendela yang usianya dari PAUD, TK sampai dengan SMA gitu sasarannya.
Oke, bahkan sampai SMA juga masih bisa gabung ya di komunitas Jendela Jakarta. Nah, ini kenapa memilih nama komunitas Jendela, Mbak Ita? Karena komunitas jendela ini terkait sama buku ya. Fungsi buku itu kan sebagai jendela dunia. Jadi fungsi buku juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi anak-anak. Itu. Tapi kan kalau misalkan di era sekarang kayaknya harus kembali lagi ke buku. Ini udah lumayan satu hal yang jarang ya. Kayak betul banget orang yang menyentuh lagi buku karena semuanya menjadi serba mudah, semuanya menjadi bisa diakses secara online dan lain sebagainya. Ya, betul. Kembali lagi, Jendela Jakarta itu ingin membiasakan budaya membaca buku, seperti itu, Mbak Irma. Oke. Nah, kalau misalnya dikatakan ini hadirnya komunitas Jendela Jakarta ini sejak kapan sih kok? Udah banyak banget gitu ya. Lain-lainnya ada di Jogja dan kota-kota lainnya. Iya, jadi untuk komunitas jendelanya sendiri berdiri sejak 12 September 2011. Okay. Nah, setahun setelahnya baru komunitas Jendela Jakarta berdiri pada tanggal 29 September 2012. Jadi pas banget nih 29 September kemarin kita baru berulang tahun yang ke-8. Gitu, ya Allah, selamat ya. Bisa terus eksis saja aku udah kayak bangga banget. Karena ini adalah komunitas non-profit atau sosial gitu ya, di mana yang dikerjakannya saya yakin harus dengan semangat yang luar biasa juga, ya nggak sih? Betul banget, Mbak Irma. Oke, nah hambatannya kalau misalnya dari awal ini sebenarnya apa sih sampai dengan tadi ya usia ke-8 tahun lah? Ya mungkin hambatannya relawan yang silih berganti ya Mbak Irma, karena kan sifat relawan ini tidak mengikat gitu. Betul. Jadi memang selalu diusahakan untuk mencari relawan-relawan seterusnya, generasi relawan selanjutnya kayak gitu. Nah, sebenarnya Mbak Ita, kenapa sih menjadi penting saat di 2011 atau 2012 tadi ya, ini dibuat komunitas jendela? Ada kondisi apa sehingga teman-teman di komunitas jendela ini, oke, kita buat deh komunitas jendela nih, kita ingin meningkatkan minat baca anak dan lain sebagainya. Oke. Jadi cerita sedikit ya nih Mbak Irma. Jadi ada 5 orang gitu pada saat waktu 2011. Dan mereka namanya Mbak Prihartiningsih, Mas Taufan Wijaya, Mbak Neil, Mbak Marisa Latifa, sama Mbak Siti Aisyah. Pada saat itu ada kejadian Gunung Merapi erupsi. Oke. Nah, mereka berlima ini sering banget menghabiskan waktu bersama dan sering sharing gitu kan. Nah, karena kesamaan pandangan di antara mereka, akhirnya mereka berinisiatif untuk membuat gerakan membaca buku dan pendidikan alternatif untuk anak-anak korban erupsi Merapi pada tahun 2011 tersebut. Seperti itu Mbak Irma. Nah, jadi agenda pertama atau kegiatan pertama diadakan di Shelter Gondang 1, Cangkringan, Merapi, Yogyakarta. Nah, setelah itu, setahun setelahnya, salah satu co-founder, Mbak Prihartiningsih itu pindah dari Jogja ke Jakarta, karena pada saat itu studinya sudah selesai, dan dapat tawaran di Jakarta. Jadinya Mbak Pri memutuskan untuk menghadirkan komunitas jendela di Jakarta. Okay. Seperti itu Mbak Pri. Okay. Jadi awalnya kayak satu keinginan begitu ya, mengajak para adik-adik di kala itu begitu bisa tetap mendapatkan pendidikan yang layak, ya bisa mendapatkan satu wadah untuk belajar bersama. Ini sih sebenarnya. Nah, kita akan lanjutkan lagi pemirsa ngobrol-ngobrol tentang komunitas Jendela Jakarta. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.